Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, yang pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji makalah yang ke-9 sekaligus makalah yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-9 yaitu makalah yang dinukil dari Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau Imam Sufyan adalah gurunya Imam Malik, yang merupakan salah satu imam madhab 4. Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan maksiat yang muncul, yang dilakukan dilandasi karena syahwat, dilandasi karena keinginan nafsu untuk melakukannya, maka sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilandasi karena syahwat ini ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maksiatin nasya'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Dan setiap perbuatan maksiat yang timbul, yang dilakukan dilandasi karena kesombongan, karena mengaku dirinya lebih baik daripada yang lainnya, maka perbuatan maksiat ini tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna maksiyata iblis kana asluha minal kibri. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala itu landasannya adalah karena kesombongan iblis. Karena iblis mengira bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka iblis secara terang-terangan durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena iblis merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. ولأن زلة سيدنا آدم عليه السلام كان أصلها من الشهوة. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, kedurhakaan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, itu yang melandasinya adalah karena keinginan untuk memenuhi syahwatnya. Karena beliau ingin untuk mencicipi buah khuldi, yang mana buah khuldi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan dimakan, agar jangan didekati. Tapi karena keinginan Nabi Adam alaihissalam untuk mencicipi buah tersebut, yang dilandasi karena memang syahwatnya pengen tahu rasanya, maka kemaksiatan Nabi Adam ini bisa ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena landasannya Nabi Adam bukan karena kesombongannya, tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Kita lanjutkan makalah yang ke-10. Wal maqalatul 'ashiratu an ba'dhiz zuhad. Makalah yang ke-10 yaitu dinukil dari sebagian orang-orang yang ahli zuhud. Orang-orang yang zuhud yaitu alladzina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak begitu gandrung terhadap dunia. Mereka menganggap remeh urusan-urusan dunia kalau dibandingkan dengan urusan akhirat, dan dia tidak peduli dengan urusan-urusan dunia, tapi mereka mengambil apa yang mereka butuhkan dari urusan dunia tersebut, dan dia lebih mementingkan urusan-urusan akhiratnya. Ini adalah orang-orang yang zuhud,
orang-orang yang tidak gandrung terhadap urusan dunia. Andaikan dia termasuk orang yang banyak harta bendanya, maka hanya sebatas ada di dalam genggaman tangannya, tidak sampai masuk di dalam hatinya. Karena orang-orang yang zuhud lebih mementingkan apa yang dia inginkan dari kehidupan yang ada di akhirat sana. Man adhnaba dhanban wa huwa yadhaku fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Sebagian orang-orang yang zuhud berkata, siapa yang melakukan perbuatan dosa dan dia ketika melakukan perbuatan tersebut sambil tertawa, sambil bangga bahwa dia melakukan perbuatan dosa, fa innallaha yudkhiluhun nar, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka dalam keadaan dia menangis, wa huwa yabki. Lianna haqqahu an yandama wa yastaghfirallaha ta'ala lidzalik. Karena sesungguhnya semestinya orang yang melakukan dosa itu ketika dia melakukannya tidak dengan ketawa, dengan bangga. Mestinya ketika dia melakukan dosa itu harusnya dia menyesali perbuatan dosanya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang ia lakukan. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia justru bangga. Dia justru menganggap bahwa dirinya orang yang luar biasa ketika melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagian orang-orang yang zuhud berkata, وَمَنْ أَطَاعَ وَهُوَ يَبْكِي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَضْحَكُ. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia lakukan sambil dalam keadaan menangis, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sembrononya dia, atas kekurangannya dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ini ke dalam surganya dalam keadaan dia sambil ketawa, bahagia dengan bahagia yang sesungguhnya, karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cari, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua makalah ini kita semestinya bisa senantiasa mengevaluasi diri kita ketika kita melakukan perbuatan dosa. Apakah ketika kita melakukan perbuatan dosa itu kita lakukan dengan ketawa-ketawa, dengan rasa bangga, atau ketika kita telah melakukan perbuatan dosa lalu kita menyesali perbuatan itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya kita lakukan ketaatan itu sambil menangis, karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita terlalu sembrono, terlalu kurang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari kajian kita pada kali ini adalah ketika seseorang melakukan kemaksiatan, itu maksiatnya tumbuh karena keinginan hawa nafsunya untuk melakukannya, maka ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kemaksiatan yang tumbuh karena merasa sombong, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita kaji pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته